pagi, shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar janji Tuhan tentang hidup kekal. Janji Tuhan tentang hidup kekal. Hari ini saya akan menyampaikan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan yang ke-12. 1 Timotius pasal 6, ayat 11 dan 12. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Janji Tuhan tentang hidup kekal di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Dua ayat saja mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh pesan pribadi daripada Rasul Paulus yang disampaikan secara khusus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ya, satu pesan singkat namun sangat bermakna begitu luar biasa, ya, yaitu Paulus memberikan pesan kepada Timotius untuk hidup dengan saleh, ya, untuk hidup dengan benar. Rasul Paulus membimbing Timotius untuk dapat mengikuti jejaknya, ya, sebagai murid Kristus. Jadi Paulus ini sedang melakukan pemuritan kepada Timotius. Dan harapan daripada Paulus adalah Timotius dapat mengikuti apa yang Paulus lakukan. Nah, saudara, kalau perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ya, ternyata bicara soal mengenai penyakit bersilat kata dan cinta uang. Dan pada akhirnya disebutkan di sini bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di hadapan Tuhan. Ya, pada hari penghakiman, pada hari akhir, pada kesudahan zaman, setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya masing-masing. Ya, saudara tidak mempertanggungjawabkan orang lain. Yang sudah menikah, suami tidak mempertanggungjawabkan istri. Orang tua tidak mempertanggungjawabkan anak, istri tidak mempertanggungjawabkan suami. Tapi masing-masing orang mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ya, inilah pesan yang sangat penting yang harus diingat oleh kita semua yang hidup di zaman sekarang. Saudara, hidup kekal adalah mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang dapat bertahan sampai pada akhirnya. Ya. Mahkota kehidupan yang diberikan kepada setiap orang yang dapat bertahan sampai kepada akhirnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima hidup yang kekal itu. Tetapi, saudara, benar-benar dapat terjadi ketika kita mati secara tubuh, lalu kemudian kita dibangkitkan kembali dan hidup bersama-sama dengan Kristus selamanya. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Kristus dan tidak menerima Dia sebagai Juru Selamat, dia akan menikmati yang namanya kematian kekal. Sebaliknya, ya, ketika kita percaya Yesus, kita menerima hidup kekal, tetapi orang yang tidak percaya menerima kematian kekal. Dan semua itu baru terjadi ketika kita pada akhirnya nanti mati secara fisik, secara jasmani. Roh kita dibangkitkan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Nah, saudara, kalau kita baca tadi, Paulus berpesan kepada Timotius, hai engkau manusia Allah. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat disebut sebagai manusia Allah. Disebut sebagai orang-orang beriman. Disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan jelas pesan ini disampaikan bahwa kita dipanggil untuk berjuang dan merebut hidup yang kekal. Ya. Rebutlah dan jaga supaya tidak dicuri. Pertahankan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11 bilang begini, saudara. Wahyu pasal 3 ayat 11. Dikatakan bahwa Yesus Tuhan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.
Sekali lagi tadi saya katakan bahwa hidup kekal adalah mahkota atau upah yang diberikan kepada setiap orang yang menantikan Yesus Kristus sampai kepada kesudahan zaman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mempertahankan hidup kekal yang telah dianugerahkan kepada kita? Kembali kepada 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat ini satu demi satu, Bapak Saudara. Yang pertama dikatakan, jauhilah semuanya itu. Jadi bagaimana mempertahankan hidup kekal? Yang pertama adalah menjauhkan diri kita daripada segala yang jahat. Ya. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Paulus tidak mengharapkan Timotius terjebak dengan hal-hal yang bersifat duniawi atau yang bersifat sementara. Makanya Paulus menasehatkan kepada Timotius, jauhilah dirimu dari semuanya itu. Ya. Mereka yang kepingin kaya tidak salah, tetapi saudara lihat di ayat-ayat yang di atasnya. Ayat yang ke-9, mereka yang ingin kaya, apa saudara? Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Makanya kenapa sekarang banyak orang yang terjerat oleh pinjaman online? Karena memang Alkitab sudah katakan, orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam jerat. Akhirnya sulit untuk melepaskan diri. Kenapa sih orang harus pinjol? Karena gampang, cukup KTP saja, nggak perlu nunggu berhari-hari. Ya. Kenapa saya tahu? Bukan karena saya sudah nyoba, bukan ya. Tapi karena ada banyak orang yang saya layani yang terjerat di sini. Ya, cukup bawa upload KTP, izinkan dia bisa mengakses email ponsel kita, lalu semua data kita dia record. Dan akhirnya pinjaman itu diberikan. Hanya dengan jaminan data diri kita saja. Padahal uang yang dipakai buat apa sih? Buat beli rumah? Nggak mungkin. Pasti buat gaya hidup. Ya buat beli iPhone. iPhone berapa sekarang? 14 apa berapa? 14 ya. Kalau Samsung udah 23. Ya. Orang terjerat oleh karena keinginan dunia. Akhirnya dia jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Kalimat terakhir disebutkan di sana apa? Menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hati-hati saudara. Ya, sekali lagi bukan tidak boleh kaya. Ya, tetapi orang yang punya keinginan untuk kaya, dia akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dia akan jatuh ke dalam jerat. Makanya Paulus berkata di ayat sebelumnya lagi, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ayat yang ke-8. Saya percaya bahwa pada akhir zaman uang ini akan menjadi salah satu magnet dan menjadi penguasa yang besar. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan sudah menyebutkan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Akan terjadi kesukaran. Maka yang punya uanglah yang bisa menjadi raja. Maka semua orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang. Dan saya mau katakan ini adalah salah satu tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis. Ya, salah satu alat sarana yang dipakai oleh iblis, yaitu adalah uang. Makanya kalau saudara ingat beberapa bulan yang lalu kita belajar, Tuhan itu rela menurunkan derajatnya dan mensejajarkan dirinya dengan Mamon. Ya. Yesus berkata bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu hanya dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Pilihlah salah satu kepada siapa kamu mau mengabdi. Dia yang maha kuasa, yang maha besar itu rela menurunkan derajatnya dan mensandingkan dirinya dengan Mamon. Karena dia tahu manusia akan jatuh ke dalam yang namanya cinta uang.
Ya. Itu fakta, saudara. Kita tidak bisa memungkiri. Kita nggak bisa bilang, oh janganlah, kita utamakan Tuhan dulu, uang nomor sekian. Enggak lah, saudara. Ya, kalau kita mau jujur, semuanya memang butuh uang. Gereja pun juga butuh uang. Tetapi sekali lagi, uang itu bukan segala-galanya. Ya. Maka jangan sampai kita terjebak di dalam tipuan iblis ini. Ya. Paulus menasehatkan kepada Timotius, jauhilah keinginan-keinginan duniawi. Supaya apa? Supaya kamu tidak terjebak dan terperangkap oleh nafsu yang menyesatkan ini. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Kenapa, saudara? Karena waktu kita lahir kita nggak bawa apa-apa. Dan pada waktu kita mati kita juga nggak bawa apa-apa. Ya. Ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang yang sedang mengejar kehidupan di dunia ini. Dia berpikir bahwa segala sesuatu dia bisa peroleh, lalu kemudian dia bisa tetap mempertahankan apa yang dia punya. Padahal sebenarnya itu adalah tipu muslihat. Kenapa? Karena memang kita tidak akan bawa apa-apa. Ya. Ketika kita meninggal, di detik itu juga, di saat itu juga, semua yang kita miliki beralih kepemilikan. Ya. Saudara punya mobil, saudara punya handphone, saudara punya uang di dompet, waktu saudara meninggal, saat itu juga berganti kepemilikan, bukan milik saudara lagi. Gak usah nunggu meninggal. Saudara kecelakaan aja di jalan, dompet saudara pasti hilang. Biasanya, uangnya pasti hilang. Harta bendanya pasti hilang. Benar gak, saudara? Itu saya bingung sama orang-orang di Indonesia. Kalau ada kecelakaan yang diselamatkan bukan orangnya, tapi barang-barang berharganya. Ya. Asal ada makanan dan pakaian, Paulus berkata cukup. Ya. Saudara, ketika kita melekatkan hati kita pada hal-hal yang bersifat duniawi, itu sebenarnya tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, harusnya dia adalah orang-orang yang menyukai Allah dan kerajaan Allah. Harusnya dia lebih mencintai hal-hal yang bersifat kekal. Ingat, saudara, cinta uang telah merusak banyak orang. Uang telah merusak banyak orang. Ya. Kenapa? Karena uang, hubungan persaudaraan tuh bisa merenggang. Betul nggak, saudara? Ya. Karena uang, yang dulunya teman, jadi demen. Bukan ya, jadi musuh. Ya. Minjem nggak balik-balikin. Lama-lama kesal nggak, saudara? Jadi musuh. Dan uang juga bisa menjadi alasan atau motif di mana orang melakukan kejahatan. Ya. Kalau saudara lihat mungkin beberapa orang yang ditangkap karena melakukan kejahatan, ditanya motifnya karena apa? Karena uang. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena orang pelit juga nggak masuk dalam kerajaan Allah. Orang kaya nggak masuk, orang pelit juga nggak masuk, saudara. Repot nggak? Jadi yang baik gimana? Mulailah berbagi. Mulailah belajar memberi. Ya. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi, yang kita miliki hari ini adalah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya. Seberapapun saudara dipercayakan, itulah arti dari mana Tuhan mempercayakan kepada saudara untuk bisa mengelolanya. Ya. Jangan berdoa berharap Tuhan 3 kali lipat. Pertanyaannya adalah, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, sudahkah kita bisa kelola dengan baik? Berapa banyak yang kita habiskan untuk diri kita sendiri? Berapa banyak yang kita pakai untuk memberkati orang lain atau menolong orang lain? Ya. Belajarlah untuk mulai berbagi dan mulai memberi. Kenapa, saudara? Karena ini adalah salah satu sifat daripada kerajaan Allah. Tuhan itu selalu memberi dan menambah-nambahkan dalam hidup kita. Ya. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kemudian ada seseorang yang lain kemudian memberikan ayat
yang dikatakan oleh Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kadang-kadang saya juga berpikir, masa iya sih Tuhan mengambil? Saya pikir kalau Tuhan sudah memberi, Tuhan gak akan ambil. Ya, karena yang ngomong Ayub. Ayub merasa bahwa semua yang dia miliki telah diambil, dirampas oleh Tuhan. Padahal kalau kita tahu siapa yang mengambil dan merampas semua yang dimiliki Ayub? Iblis. Makanya saya bingung kenapa orang meninggal disebut ayatnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tidak pernah ngambil apa yang dia sudah beri dalam hidup saudara. Ingat itu baik-baik saudara. Yang mengambil adalah iblis. Kenapa? Ya karena pada minggu yang pertama kita sudah belajar, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi yang mengambil siapa? Iblis, bukan Tuhan. Ya. Belajarlah untuk mulai berbagi dan memberi. Ini yang pertama saudara, kita dapat mempertahankan hidup kekal dengan menjauhkan diri kita daripada segala yang jahat. Yang kedua saudara, dikatakan di situ Paulus kepada Timotius untuk mengejar semua hal yang berkenan kepada Allah. Ya, setelah kita percaya kepada Kristus, ada hal-hal yang harus kita kerja dalam hidup ini. Paulus berkata kepada Timotius, kejarlah keadilan. Ya. Bagaimana kita bisa berlaku adil kepada semua orang. Ya. Saudara, coba saudara pikir sebentar. Selama saudara hidup, ada nggak orang-orang yang berlaku tidak adil? Pasti ada. Dalam keluarga, ada nggak anak kesayangan? Walaupun semua orang tua berkata, enggak lah semua anak disayang. Tapi saya mau katakan saudara, dalam hati yang paling kecil pasti ada yang lebih disayang daripada yang lainnya. Biasanya yang disayang itu adalah yang lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses. Ya. Sementara yang kurang biasanya kurang diperhatikan. Apakah itu disebut berlaku adil? Enggak ya saudara. Tapi Paulus menasihatkan kepada Timotius, kejarlah keadilan. Berlakulah adil kepada semua orang. Nah saya lagi mulai nih saudara. Saya punya anak perempuan, sekarang punya anak laki. Saya sayang sama Faye, tapi ini anak laki-laki pewaris tahta. Gimana rasa sayangnya ini saudara ya? Saya mesti berguru sama Pak Farel. Pak Farel sudah punya anak cewek dan cowok. Ya. Saudara, kita berharap dapat berlaku adil. Ya. Dan kita dituntut juga untuk berlaku adil. Di kantor juga sama. Dalam pergaulan juga sama. Ya. Bahkan saudara, dalam sebuah kompetisi seperti misalnya Miss Universe, kan pasti peserta-pesertanya yang ikut kan cantik dong. Benar nggak? Kemudian pintar. Tapi itu pun demikian, masih ada saja yang kalah menganggap dirinya diperlakukan tidak adil. Gitu loh. Kenapa? Karena tetap pasti akan dipilih yang lebih daripada yang lain. Saya nggak tahu nanti kalau saya punya cucu ya, ada nggak yang namanya cucu kesayangan? Repot nih saudara. Yang lebih diperlakukan lebih daripada yang lainnya. Tapi pesan Paulus kepada Timotius dan saya percaya kepada kita semua adalah kejarlah keadilan. Ya, kemudian apa lagi saudara? Kejarlah ibadah. Ya. Jadi kalau orang malas ibadah boleh nggak saudara? Boleh. Boleh masuk neraka. Ada loh yang bilang, ngapain kita ibadah pak? Wong kita udah hidup benar. Benar menurut siapa? Paulus menasihatkan kepada Timotius, kejarlah ibadah. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah percaya, membangun persekutuan kita kepada Allah secara pribadi. Maupun secara kolektif bersama-sama. Ya. Ini penting saudara, bagaimana kita mempunyai ibadah secara pribadi dan ibadah secara bersama-sama.
Kalau ibadah di gereja tidak lagi perlu, ya bubarkan aja saudara. Kalau ibadah di tempat ibadah sudah tidak perlu lagi, bubarkan Kementerian Agama. Udah gak perlu saudara. Tapi ternyata masih perlu. Bahkan Paulus bilang kejarlah ibadah. Makanya saya selalu salut kepada orang-orang yang mengikuti ibadah pagi. Ya, kita dibilang pagi ya nggak pagi-pagi banget lah, 7:30. Ada yang ibadah pagi jam 6 saudara. Gereja Katolik tuh ibadah pagi jam 6. Ya. Malah mungkin ada yang lebih pagi lagi dari itu, jam 5:30. Orang kok bisa-bisanya bangun pagi, mandi, siap-siap, terus datang ibadah. Dan saya percaya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang pasti diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Dia bayar harganya luar biasa dong. Di saat semua orang milih tidur, ntar siang aja lah. Saya kalau disuruh milih saudara, saya kepinginnya sebenarnya ibadah sore bukan ibadah pagi. Nah, ngapain mesti bangun lebih pagi? Hari Minggu lagi kan? Ya. Senin sampai Jumat udah sibuk kerja, bangun pagi. Hari Minggu mesti bangun lebih pagi. Hari Sabtu bangun doa pagi. Kayaknya kapan bisa bangun siang gitu ya. Rasanya pinginnya tuh ibadah sore. Tapi secara efektif dan efisien lebih baik bikin ibadah pagi dan ibadah siang. Jadi saya pun juga belajar mengejar ibadah ini. Apalagi kemudian disebutkan oleh Paulus, kejarlah kesetiaan. Bagaimana kita bisa setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita dapat bertahan dalam iman yang benar kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Ya. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Kejarlah kasih. Ya, bagaimana kita bisa menjadi cerminan Kristus lewat perkataan dan perbuatan kita. Kejarlah kesabaran. Bagaimana kita harus sabar menanti janji Tuhan. Bagaimana kita sabar bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Banyaknya tantangan dalam hidup kita. Belajar sabar. Kejarlah kelembutan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak temperamen. Ya, tidak emosional. Bagaimana kita belajar membimbing. Memuridkan orang lain, menuntun orang dalam kebenaran. Apalagi orang-orang yang berseberangan dengan kita. Dengan lemah lembut. Dan saya mau katakan saudara, apa yang harus dikejar ini semua adalah hal-hal yang berlawanan dengan apa yang harus dijauhi itu tadi. Ya. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesabaran, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang berlawanan dengan apa yang harus dijauhi itu tadi. Di bagian yang pertama tadi kita belajar, jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang jahat. Kemudian yang kedua, kejarlah apa yang berkenan kepada Allah. Dengan cara itulah kita dapat mempertahankan hidup kekal yang dianugerahkan kepada kita. Yang terakhir saudara, dikatakan kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya. Jadi Paulus menasihatkan Timotius untuk bertanding dan menyelesaikan pertandingan itu. Ya. Bukan hanya sekedar bertanding. Saya mengerti saudara bahwa perjalanan mengikut Tuhan tidak selalu mulus dan tidak selalu mudah. Saya mengerti. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang bisa saja membuat kita tersandung kapan saja. Belum lagi iblis yang selalu mendakwa kita. Iblis yang selalu menarik-narik kita untuk jauh dari Tuhan. Ya. Saya tahu, bahkan melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita pun juga bukan hal yang mudah. Tetapi Paulus menasihatkan bertandinglah. Ya. Dan jangan lupa saudara, kita tidak dapat bertanding kita tidak dapat memenangkan pertandingan tanpa pernah berlatih sebelumnya. Ya. Kita tidak dapat memenangkan pertandingan tanpa kita pernah berlatih sebelumnya. Kalau mau bicara ikut Tuhan tidak mudah, mau bicara perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen banyak tantangan, ya.
Kita tidak akan pernah bisa berlindung terus-menerus di balik alasan-alasan ini, saudara. Makanya kita perlu yang namanya berlatih. Ya, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu melayani, latihlah dirimu melakukan kasih, latihlah dirimu memberi, dan lain sebagainya. Bahkan latihlah dirimu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, berpuasa. Kalau diajakin, ayo kita puasa. Aduh, lagi gak bisa Pak Gem. Oke, minggu depan, ayo kita puasa. Wah, sorry nih Pak Gem. Saudara, kita tidak akan pernah bisa selama-lamanya berlindung di balik alasan demi alasan. Yang perlu kita lakukan adalah berlatih. Kenapa? Karena tanpa berlatih kita tidak akan mungkin bisa memenangkan pertandingan iman kita. Ya. Latihlah diri kita berdoa, latihlah diri kita berpuasa, latihlah diri kita beribadah, latihlah diri kita untuk bisa melayani, untuk membaca Alkitab dan lain sebagainya. Semua perlu dilatih. Tanpa latihan mustahil untuk kita bisa memenangkan pertandingan. Ya. Dan saya mau katakan latihan ini baik bagi semua orang percaya untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya. Saya berdoa biar semua yang ada di JKI Home adalah orang-orang yang mau melatih dirinya untuk bisa terus ada dalam pertandingan iman. Ya. Mungkin saudara berpikir, gak usah bertanding aja, bisa gak? Ya. Bisa gak kalau kita gak perlu bertanding? Bisa-bisa aja ya. Coba kita buka Galatia pasal 5, saudara. Galatia pasal 5 ayat 7 dan 8. Dahulu kamu berlomba dengan siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Nah, dulu kita berlomba dengan baik, kita berlatih dengan baik. Tapi kemudian ada yang menghalang-halangi, seolah-olah nggak usah bertanding, nggak apa-apa lah. Kemudian ayat yang ke-8, ajakan untuk tidak menurutinya lagi atau ajakan untuk tidak bertanding lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Berarti dari siapa? Dari iblis. Sekali lagi jangan mau tertipu ya saudara. Atau saudara lebih senang ditipu. Ya. Iblis mengacaukan pikiran kita seolah-olah kita boleh tidak bertanding. Ya. Seolah-olah kita tidak sedang bertanding. Tapi sebenarnya kita sedang ditipu oleh iblis. Ya. Ibrani 12 ayat yang pertama bilang karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau wajib artinya harus. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita berpikir, saya nggak usah bertanding lah. Saya jadi jemaat yang biasa-biasa sajalah. Saya jadi orang yang Kristen yang biasa-biasa ajalah. Hati-hati saudara. Sekalipun engkau memilih dirimu untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, engkau pun juga sedang bertanding di situ. Kalau kita tidak berlatih, bagaimana kita bisa menang melawan tipuan iblis? Kalau kita tidak berlatih, bagaimana kita bisa menang melawan daging kita? Kalau kita tidak berlatih, bagaimana kita bisa menang melawan segala hal yang duniawi yang terus menggoda kita supaya kita bisa tersatu? Maka berlatih itu penting supaya kita menyelesaikan pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Ya. Untuk apa kita percaya Yesus kalau kemudian pada akhirnya kita binasa? Karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Jangan cukup menjadi orang yang dipanggil, tapi jadilah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Jadilah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam hidup yang kekal, memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Ya. Bagaimana kita dapat mempertahankan hidup kekal yang telah dianugerahkan kepada kita? Yang pertama dengan menjauhkan diri kita dari segala yang jahat.
Yang kedua, mengejar semua hal yang berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, menyelesaikan pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.